Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan besarnya nikmat kepada kita semua sehingga senantiasa kita dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun kami dari komunitas Ruqyah Syar'iyah Kecamatan Moro ingin sedikit menyampaikan materi berkaitan tentang ruqyah mandiri. Jadi ruqyah mandiri ini sangat mudah untuk kita laksanakan sebagai salah satu bentuk perlindungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan dari berbagai macam gangguan, baik itu penyakit secara medis maupun secara non medis. Hal ini memiliki tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, para hadirin yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pelaksanaan ruqyah mandiri yang biasa kita contohkan dalam pelaksanaan terapi ruqyah syar'iyah di Kecamatan Moro ini, maka di antaranya adalah membacakan surah Al-Fatihah, kemudian membacakan ayat kursi, kemudian membacakan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas yang kita kenal dengan 3 Qul. Maka dalam pelaksanaan ruqyah syar'iyah, terutama dalam ruqyah mandiri ini, hendaklah kita sebelum melakukan terapi ruqyah mandiri hendaklah dalam keadaan bersuci, dalam keadaan bersih. Nah, kemudian didasari dengan keyakinan yang kuat, dengan niat untuk membacakan itu adalah tujuannya adalah untuk menghilangkan segala bentuk gangguan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan segala bentuk hal-hal yang dapat memberikan keburukan di dalam diri kita. Maka untuk proses pelaksanaan ruqyah mandiri dalam hal ini kita menggunakan surah Al-Fatihah. Sebelumnya kita meminta perlindungan di sisi Allah dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita membacakan surah Al-Fatihah dengan tangan kita seperti ini, seperti orang yang berdoa. Kemudian kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamdihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian kita tiupkan di telapak tangan. Kemudian kita baca lagi surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian ditiupkan telapak tangan. Kemudian begitu juga kita bacakan kembali surah Al-Fatihah. Nah, kemudian ditiupkan telapak tangan. Al-Fatihah yang kita bacakan sebanyak 3 kali. Adapun selanjutnya kita membaca ayat kursi. Kita membacakan ayat kursi. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamdihi wa nafthihi wa nafsihi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm.
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kemudian kita tiupkan di telapak tangan. Begitu juga kita membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian kita tiupkan di telapak tangan. Baca lagi surah Al-Ikhlas. Setiap selesai kita membaca surah Al-Ikhlas, maka tiupkan di telapak tangan. Ini sebanyak 3 kali. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian tiupkan telapak tangan. Kemudian kita baca lagi surah Al-Falaq. Ya. Selesai membaca surah Al-Falaq, maka tiupkan telapak tangan. Baca lagi surah Al-Falaq, kemudian selesai kita bacakan, kemudian kita tiup di telapak tangan. Nah, kita lanjutkan dengan surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita tiupkan telapak tangan. Dan ini kita ulang lagi surah An-Nas sebanyak 3 kali. Selesai bacaan surah An-Nas, maka tiupkan telapak tangan. Nah, setelah selesai ayat yang kita baca ini, kemudian kita usapkan di telapak tangan. Telapak tangan ini kita usapkan, kemudian baru diusap ke seluruh, mulai dari wajah, kemudian tangan, dan sampai ke bagian tubuh yang bisa dijangkau. Nah, ini adalah terapi ruqyah mandiri. Nah, apabila ketika kita membacakan bacaan-bacaan ayat ini dengan niat meminta perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan segala bentuk gangguan di dalam tubuh kita, biasa yang merasakan bahwa dia mengalami gangguan akan merasakan efek-efek tertentu pada bagian tubuhnya. Mungkin bisa saja panas di bagian tubuhnya, tiba-tiba sakit di bagian tubuhnya, maka dilakukan berulang-ulang ayat tersebut sampai Allah Subhanahu wa taala menghilangkan gangguan tersebut. Nah, asas dengan dasar bahwa yang kita melakukan ini dengan keyakinan, sebagaimana kita meyakini bahwa Al-Quran itu adalah asy-syifa, adalah sebagai obat. Sebagaimana firman Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, turunkan, ya, Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran ini adalah sebagai syifa, sebagai obat, rahmat bagi orang-orang yang beriman, yang mereka meyakini bahwa Al-Quran itu merupakan kalamullah, firman Allah, wahyu Allah, dan mereka yakini kebenarannya. Nah, kebenaran di dalam Al-Quran ini jelas adalah sebagai asy-syifa. Maka orang yang beriman meyakini bahwa Al-Quran itu mampu memberikan kesembuhan, baik penyakit yang ada di dalam hatinya, baik penyakit secara fisik, ya, secara medis maupun secara non medis, akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah sebagai asy-syifa. Nah, adapun teknik kita dengan tiupan tadi, kemudian dengan usapan, karena ini ada dalil, ada dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yanfusu ala nafsihi fil miradil ladhi mata fihi bil muawwidzat, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca al muawwidzat, lalu beliau meniupkan di
telapak tangan beliau untuk diusapkan ke badannya ketika beliau sakit yang mengantarkan kepada kematian. Nah, ketika falamma thaqula kuntu anfisu alaihi bihinna wa amsahu biyadi nafsihi li barakatiha. Nah, ketika Nabi SAW sudah beliau sangat parah sakitnya, maka aku, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, yang meniupkan ke tangan dengan bacaan surat tersebut, dan aku gunakan tangan beliau untuk mengusap badan beliau karena tangan beliau berkah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, hadis nomor 5735. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam ruqyah syar'iyah yang dicontohkan memang kita menggunakan teknik tiupan kemudian dengan teknik usapan. Nah, adapun segalanya kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bagian daripada ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita dan menghilangkan segala bentuk penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Demikian mungkin berkaitan dengan ruqyah mandiri, mudah-mudahan bisa kita amalkan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.